saudara, kita kembali ke bacaan tadi 2 pasal 5 dan saya akan mulai dari ayat 14. 2 mulai dari ayat 14 sampai selanjutnya, waktu nanti kita akan melihat beberapa ayat sebelumnya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan peran-peran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan peran-peran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kedua, Bapa yang di surga, kami kembali menghadap Engkau Tuhan saat kami menemukan firman-Mu. Mohon kiranya hati kami sungguh terbuka untuk menerima benih firman Tuhan. Segala gangguan, kedagingan, dan keinginannya, serta juga gangguan dari iblis dan yang jauh dari kami seutuhnya dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus. Terlebih kamu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya dalam kendali Tuhan dan pimpinan Tuhan, dan kamu dimuliakan, jemaat-Mu dibangunkan. Kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, jadi mulai malam ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pelajaran berseri tentang hidup Kristen yang berkeyakinan. Itu tema utamanya. Malam ini kita masuk pada judul yang pertama, itu keyakinan melalui keselamatan, dari Naskah. Keyakinan melalui keselamatan, itu judul kita malam ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah peradaban manusia, maka kita dapat membuat satu kesimpulan bahwa semakin hari semakin banyak orang yang dalam tanda kutip mengalami keputusasaan. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang termasuk di dalamnya. Sehingga akibatnya apa? Banyak orang menjadi lesu dan tidak bergairah. Termasuk turunnya gairah untuk menyembah Tuhan, turunnya gairah untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, dan juga turunnya gairah untuk berharap pada janji-janji Allah. Ketika keadaan sulit seperti ini, gairah itu semakin ditantang, mau naik atau tidak. Manusia seolah-olah dikuasai oleh pikiran dan perasaan serta emosi yang tidak menentu karena menghadapi ketidakpastian. Masih ingat dulu pemerintah Indonesia katakan paling puncak COVID itu bulan Juni, setelah itu turun. Buktinya udah 80-an ribu, udah menjelang 100 lah itu namanya. Jadi itu membuat orang dalam ketidakpastian. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari masa ke masa kita melihat keadaan ekonomi. Jadi ternyata benar firman Tuhan, dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin lenyap dengan segala keinginannya. Keadaan ekonomi semakin tidak menentu. Maka gugus tugas yang dibentuk pemerintah telah diubahkan, diganti dengan tugas baru di bawah dari salah satu kementerian. Mengapa? Karena ini menyatukan supaya ekonomi tidak terpuruk. Singapura sudah masuk resesi ekonomi, sudah masuk, baca berita, ya. Dan itu mengakibatkan orang dalam ketidakpastian. Bagaimana dengan keadaan politik? Sama saja Indonesia. Lihat berita Malaysia, belum beraturan sampai sekarang, rebut-rebutan antara senior dan junior, gitu ya. Kemudian pekerjaan, dan di mana-mana pekerjaan adalah ancaman, apalagi di Indonesia. Ya, dengan tidak ada bekerja, maka turunlah keadaan ekonomi seseorang. Kejahatan di mana-mana. Dan terakhir adalah virus corona yang membuat kebanyakan orang dalam kebingungan. Namun
Nah, meskipun ketidakpastian itu seakan memenuhi ruang lingkup kehidupan manusia pada umumnya, termasuk orang percaya di dalamnya, seharusnya anak-anak Tuhan dapat hidup dalam keyakinan penuh. Boleh dikatakan demikian? Amin. Kita dapat hidup dalam keyakinan penuh. Keyakinan penuh bukan keyakinan setengah-setengah, bukan keyakinan 99%, tetapi keyakinan penuh. Lihat ayat 1 pasal 5 tadi. Paulus memberikan kita contoh. Karena kami tahu. Lihat, dia mulai dengan karena kami tahu. Pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang kedudukan, pengetahuan tentang posisinya dalam Kristus Yesus membuat dia yakin. Kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kemah itu adalah ini tubuh jasmani kita ini. Itulah kemah yang dimaksud ketika dibongkar, yaitu ketika mati. Apakah mati sekarang karena umur, karena penyakit, atau diangkat sesuai dengan janji Tuhan dalam 1 Korintus 19 itu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan, ini janjinya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Siapa kita? Yang percaya. Amin. Siapa yang percaya? Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu keyakinan yang disaksikan, dituliskan dan disampaikan kepada kita oleh hamba Tuhan Rasul Paulus melalui firman yang dituliskan ini. Ayat 6 dan sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Masih jauh dari Tuhan. Betul masih jauh dari Tuhan, karena di dunia kita masih perantau. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Jadi itu keyakinan, bukan karena melihat. Kita ingin melihat corona ini pergi, bukan? Tetapi percaya kita bahwa kita Tuhan mengendalikan semua itu. Itu di sana titik perbedaan. Adalah apa? Tetapi hati kami tabah dan lebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu kepastian adanya kekekalan dan rumah di dalam surga. Dan ini kepastian yang sama adalah bagi setiap orang percaya. Maka milikilah keyakinan itu. Alasan dari keyakinan Rasul Paulus yang diberikan kepada kita bukan berdasarkan pada pencapaian pribadi, bukan berdasarkan pada kehebatan pribadi, tetapi pada apa yang telah diterima dari Tuhan Yesus Kristus karena karyanya di kayu salib. Ya, kita terima karena iman dari Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di sini kita akan mengalami kestabilan, dan tidak ada kestabilan serta keyakinan selain daripada kestabilan dan keyakinan orang yang sudah yakin hidupnya dalam Kristus. Itu sebenarnya kestabilan yang sangat permanen. Ya, yang permanen. Tidak boleh digoyang lagi. Mau datang apa? Nanti baca Roma pasal 8 mulai 35 sampai 39. Apakah penyakit? Apakah kelaparan? Apakah perang? Apakah apapun kuasa manapun di surga, di bumi, di bawah? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah dan Kristus Yesus. Amin. Itu sebuah keyakinan. Pernyataan dan di dalamnya ada jaminan yang pasti. Gitu. Hari ini kita dapat belajar dari keyakinan Rasul Paulus tentang bagaimana ia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi landasan hidup. 3 poin saja. Yang pertama, keajaiban keselamatan. Keajaiban keselamatan. Yang 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Kami telah mengerti, kami tahu dari firman Tuhan bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2:19? Aku telah disalibkan bersama Kristus. Berarti dia sudah mati di sana. Ketika dia menoleh ke belakang apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu pada Kristus, itulah yang terjadi pada kita. Itu keajaiban keselamatan kita. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ingat, ini pernyataan surgawi. Kristus mati untuk semua orang di muka bumi ini. Amin. Ini hal yang sangat penting. Ini doktrin yang sangat penting.
Kristus tidak mati untuk orang tertentu, tapi untuk semua orang, walaupun tidak semua orang selamat, karena tidak semua orang mau percaya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Hidup apa ini? Hidup yang telah dimerdekakan dalam Kristus tadi. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ia dibangkitkan untuk mereka yang percaya. Ya, ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah. Ingat, yang dengan peran-peran Kristus telah mendamaikan kita dengan diri, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 21, dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi keajaiban keselamatan itu terjadi karena Kristus telah membayar harga keselamatan kita. Dia yang membayar, bukan kita. Kristus yang membayar. Luar biasa. Ingat, dunia mati secara rohani. Dunia itu masih secara rohani. Mari, Roma pasal 5, 12. Ini ayat hafalan kita seharusnya. Roma 5, 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa masuk oleh pelanggaran satu orang, dan oleh pelanggaran itu dosa yang mengikuti adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kematian rohani menjalar kepada semua orang. Itulah persaksian Raja Daud di Mazmur pasal 51 ayat 7. Ia dilahirkan dalam dosa, dikandung dalam pelanggaran kesalahan. Maka semua orang yang telah dalam pendosa. Sudah dikasih Tuhan, Kristus telah membayar keselamatan kita. Itulah salah satu keajaiban yang luar biasa. Dan itu dilakukan karena semua orang berdosa. Mulai dari Taman Eden, ketika Adam melanggar perintah Tuhan di Kejadian pasal 2 ayat 17. Pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan katakan apa? Pastilah kamu mati. Pastilah kamu mati. Itu ketegasan surgawi dari Allah. Tetapi Adam melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah tersebut. Sehingga dengan demikian semua manusia mati dalam Adam. Akan tetapi Yesus Kristus, Adam yang terakhir, dengan rela mempersembahkan nyawanya ke bukit Golgota, tempat kematian yang seharusnya untuk kita. Jadi keselamatan ajaib itu dulu, karena dunia yang tercemar ini dapat mencari pengampunan dalam Kristus. Itu tugas sekarang ini. Ya, itu tugas sekarang ini. Tadi pagi saya sampaikan kepada kawan-kawan di kelas bahwa seorang penginjil dari Tirus di Timur Tengah bersaksi bahwa dia beberapa kali masuk penjara karena penginjilan, tapi dia tidak tahu sama sekali. Dasar hidupnya adalah karena apa? Maka saya share di grupnya. Dasar hidupnya apa? Kristus telah mengatakan bahwa kalau kau melayani aku harus menderita, maka saya siap. Luar biasa, luar biasa, Bapak Ibu. Di Timur Tengah, dengan khas pakaian Timur Tengah dia menyampaikan firman Tuhan sangat jelas, sangat baik, dan keberaniannya dia menggugah perasaan, menggugah emosi, serta menggugah semangat untuk penginjilan. Keajaiban keselamatan karena Kristus telah membayar harga keselamatan kita. Keajaiban keselamatan terjadi karena Kristus telah mendamaikan dunia dengan Allah. Ingat ayat 18 dan 19 nas kita tadi, dikatakan Allah mendamaikan dirinya, dunia dengan dirinya, bukan dengan yang lain. Dan semua ini dari Allah yang telah dengan peraturan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Pendamaian itu melibatkan keselamatan dan hidup yang baru dalam Kristus. Itu makna pendamaian. Karena sebelum didamaikan, kita adalah seteru, musuh Allah. Karena dosa dan pelanggaran kita sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah harga pendamaian dunia kepada Allah. Ingat, Kristus mendamaikan dunia kepada Allah dan dengan Allah, bukan dengan dunia, bukan dengan iblis apalagi, tapi kepada dirinya sendiri. Karena Allah tidak pernah berubah.
Kolose pasal 1, saya bacanya bagi kita. Kolose 1 ayat 20 dan 21. Kolose pasal 1 ayat 20 dan 21. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Permusuhan kita dengan Allah sebelum kita selamat dalam hati dan pikiran nyata dalam perbuatan yang jahat. Kejahatan itulah tidak ada kesediaan untuk menyembah Allah, tidak ada hati untuk mencari Tuhan. Kejahatan bukan pembunuhan semata-mata, tapi setiap pelanggaran yang melawan hukum Allah di mata Tuhan adalah kejahatan. Kristus menjadi korban bagi kita. Dia 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini kata-kata ini sangat penting. Bukan hanya Kristus, maksudnya Kristus bukan hanya mati karena dosa kita, tetapi menjadi dosa itu sendiri. Disitulah Ibrani 2 ayat 9 berlaku. Untuk sementara waktu ia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dan di ayat yang Yesus bersurat katakan apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disinilah praktik itu terjadi. Kristus menjadi dosa karena kita, supaya kita tidak dibenarkan oleh Allah, supaya kita dibenarkan oleh Allah, kita yang percaya. Kristus menjadi dosa karena kita. Kristus mengalami dan merasakan kesakitan dan semua rasa malu yang kita alami. Di Yesaya pasal 53 dikatakan apa? Oleh pilu-pilunya kau menjadi sembuh. Ya, seringkali orang sembarangan menilai itu, katanya itu penyakit jasmani. Bukan, lebih dalam dari situ. Kayak penyakit kusta katanya lebih dalam dari situ, yaitu dosa. Itu dosa. Penyakit yang dimaksud adalah dosa di situ. Dia Yesaya pasal 53 itu. Jadi keselamatan adalah kasih karunia dan keajaiban Allah dengan menawarkan keselamatan itu kepada dunia sampai pada saat ini. Itu yang pertama, keajaiban keselamatan. Yang kedua, manifestasi keselamatan ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Manifestasi itu perwujudan. Ya, perwujudan. Keselamatan itu ada wujudnya, yaitu menjadi ciptaan baru. Efesus pasal 4 ayat 24. Efesus 4:24. Kalau berkenan kita baca ayat. Efesus pasal 4:24 kita baca. Sudah menemukannya? Efesus 4 ayat 24. Satu, dua, mulai. Dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perwujudan manifestasi keselamatan kita adalah menjadi ciptaan baru, yaitu manusia baru. Kalau membaca ayat-ayat selanjutnya Efesus pasal 4 itu dipertentangkan, membuang kejahatan dan mengasihi, membuang kemalasan, bahkan sifat mencuri, menjadi pekerja keras, membuat perkataan kotor dan menggunakan perkataan yang baik. Kemudian menghindari pendukaan terhadap Roh Kudus, menjadi orang yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, membuang kepahitan, kegerapan dan segala amarah, kemudian mengenakan apa? Kelemah lembutan dan keramahan terhadap semua orang. Itu adalah ciri-ciri manusia baru dan itu wujudnya. Manusia atau ciptaan baru pasti memiliki kerinduan yang baru juga. Rindu melayani Tuhan. Ini sesungguhnya harus ada dalam diri setiap orang percaya. Ada kerinduan. Coba sesekali ketika saudara renungan di rumah secara pribadi khususnya, yang namanya saat teduh pribadi itu, tanya diri sendiri di hadapan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Ada tidak kerinduan dalam hati saya untuk melayani Tuhan? Sejak saya dilahirkan kembali, ada tidak kerinduan saya untuk menyembah Tuhan? Baik menyembah secara pribadi, menyembah sebagai keluarga dalam rumah tangga, dan menyembah bersama-sama dalam jemaat. Itu rentetannya dan urutan seharusnya. Ada tidak kerinduan saya untuk cinta pada firman Tuhan, sehingga saya mau menikmatinya setiap hari? Ada tidak kerinduan saya untuk bersaksi, walaupun saya tidak pintar berkata-kata dalam penginjilan? Ada tidak kerinduan saya untuk membagi traktat? Kita masih banyak traktat, ya. Selama ini beberapa yang kita boleh bagikan.
Ada tidak kerinduan itu? Dan macam-macam, termasuk memberi. Memberi itu bukan duit, tetapi memberi waktu, memberi tenaga untuk pelayanan. Maka dikatakan keterlibatan anggota jemaat dalam pelayanan disita dalam 3D. Doa, daya, tenaga, dan dana, itu dompet duitnya. Ciptaan baru atau manusia baru tidak akan tunduk kepada dosa lagi. Tidak lagi menyerahkan hidupnya sebagai hamba dosa. Dan juga tidak khawatir untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk melihara setiap pelayannya. Berjanji Tuhan melindungi. Janji perlindungan di ayat 20 Matius 28. Bukan sekedar melindungi dari kejahatan. Dia katakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Kepada akhir saat. Penyertaan itu bermakna perlindungan. Penyertaan itu bermakna penyediaan kebutuhan. Penyertaan itu bermakna kekuatan dan sukacita dalam pelayanan itu. Ya, ingat, keinginan daging dan keinginan roh selalu berperang sejak kita lahir baru. Galatia 5 ayat 17. Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, berlawanan, saling bertentangan. Coba saja. Kalau ingin baca firman Tuhan, pasti ada rasa ngantuknya. Benar tidak? Itu buktinya bahwa keinginan daging itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Coba saja kalau kita sudah menyediakan untuk persembahan, digoda untuk membeli sesuatu yang lain, itu buktinya bahwa keinginan itu saling bertentangan sampai kapanpun. Tetapi orang yang sungguh tunduk pada pimpinan Roh Kudus akan menaklukkan itu semuanya, sehingga Paulus katakan apa? Sehingga kamu tidak menuruti keinginan daging, tapi keinginan roh. Kalau hidup oleh roh, hidup oleh roh. Jadi tidak boleh menyerah begitu saja, harus melawan. Dikatakan melawan, ya, harus melawannya. Jadi jika kita sungguh berada dalam Kristus, kita akan mempunyai keyakinan bahwa kita memiliki sifat-sifat baru tadi, yaitu ciptaan baru. Itulah manifestasi keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, pelayanan orang-orang yang selamat. Nah ini sangat penting. Ada di ayat 18b, 19b, dan juga di ayat 20. Nah kita tadi, ayat 18b dulu. Dan yang telah mempercayakan apa? Pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami di sini adalah orang-orang yang melayani Tuhan, termasuk orang-orang percaya. Secara umum, kita adalah agen-agen pendamaian Allah di dunia ini. Agen, hamba. Maka di ayat 20 dikatakan duta-duta Kristus, ayat 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi yang pertama pelayanannya, yang kedua beritanya. Gitu kan? Beritanya. Allah telah menganugerahkan pelayanan itu, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kepada kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana dunia yang bermusuhan dengan Allah ini diperdamaikan. Melalui apa? Penginjilan tadi. Melalui apa? Kesaksian kita. Ya, melalui kesaksian kita. Motivasinya adalah kasih, ayat 14 tadi. Motivasi terbesar adalah kasih Kristus yang menguasai. Sering sekali kita perlu bertanya pada diri, siapapun kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sungguhkah kasih Kristus menguasai saya? Ya. Kemudian Allah telah mempercayakan firman pendamaian itu kepada kita. Lihat, luar biasa. Ia telah mempercayakan berita pendamaian. Berita. Ada kan di lalu kita? Udahkan raja, diutus rajaku, dunia fana ini bukanlah milikku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita. Berita baik itu berita pendamaian. Sebab setiap orang dinamaikan dengan Allah. Ujungnya kan ada. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Iya, itu tugas kita. Berita pendamaian itu kita harus sampaikan kepada dunia ini. Allah telah memanggil kita menjadi duta-duta surgawi, ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan duta. Ya, duta-duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bolehlah kita sampaikan kepada dunia, kepada teman kita, kepada kenalan kita. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena kita agennya. Ya, siapa saja, apakah teman sekerja, kenalan di Facebook atau di mana saja. Jadi itu salah satu cara menggunakan
sosial media secara positif sebenarnya. Kita jadikan sebagai sarana untuk bersaksi, ya, sarana untuk bersaksi. Dari kamus Webster, saya mencari definisi duta sebagai pejabat atau atas pemerintah, pejabat tinggi pemerintah yang ditugasi ke negara lain. Nah, jadi kita ini sebenarnya pejabat tinggi Tuhan yang ditugasi di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita, sama dengan duta kita di Singapura, bukan rumahnya di Singapura. Artinya bukan tempat permanen di Singapura, tapi dia warga negara Indonesia. Kita ini warga negara Sorgawi, tapi diutus ke dunia ini sejak kita lahir baru. Filipi pasal 3 bukan? Sejak kita lahir baru, kita jadi warga negara Sorgawi. Lukas pasal 2:20 B. Sejak kita lahir baru, maka kita terdaftar di surga. Itulah daftar nama kekal, ditulis dengan tinta yang tidak dapat dihapus. Dalam Indonesia itu bisa dibakar, selesai cerita. Semua identitas hilang semua. Iya. Jadi bagi orang Kristen di dunia ini bukanlah rumah. Kita ditugasi oleh raja segala raja untuk membagikan firman kebenaran, firman pendamaian kepada negara-negara di dunia ini. Ya, memang kita jemaat pertama baru membantu dalam bentuk keuangan, yang membantu dalam bentuk keuangan, belum memutus ke tempat lain, ke negara lain, tapi memutus ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini ada sebuah pernyataan dan peristiwa ketika sebuah atau dua negara saling bersahabat, maka mereka saling tukar kedutaan. Ya, artinya ada hubungan persahabatan. Tetapi ingat, kalau baca berita, ketika satu negara menarik kedutaannya dari negara tertentu, itu artinya apa? Ada permusuhan yang terjadi. Apa hubungannya? Sebagai duta-duta Kristus, ketika Tuhan mencabut kita, menarik kita kembali ke surga, berarti penghakiman akan segera terjadi. Penghakiman akan segera terjadi. Maka jangan tunggu sampai kita dipanggil. Sementara kita diberikan waktu, kita perlu melakukan tugas ini. Sementara jemaah belum diangkat, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada dunia ini untuk diselamatkan. Dan juga Tuhan masih berikan kesempatan kepada duta-dutanya untuk melaksanakan tugas, yaitu kita, tugas kita di dunia ini. Tetapi akan datang waktunya ketika Tuhan bersedang sudah siap menghakimi dunia ini, yaitu ketika Ia mengangkat jemaatnya. Maka sudah mulai hari penghakiman itu sudah mendekat. Maka mari kita menjadi duta-duta yang aktif, ya, duta-duta yang aktif dalam hal mempromosikan. Duta itu kan tugasnya mempromosikan negaranya. Kita mempromosikan negara kita, yaitu negara surgawi, bahwa ada berita baik yang percaya pasti selamat, bahwa ada berita baik pengampunan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada berita baik kekekalan yang abadi dan yang membahagiakan selamanya hanya dalam Tuhan Yesus karena telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Akhirnya saudara dikasih Tuhan, kebutuhan terbesar manusia sepanjang masa sampai saat ini adalah berdamai dengan Allah. Mengapa? Karena dunia berdosa. Tuhan Yesus telah membuka jalan pendamaian itu dengan mencurahkan darah yang di kayu salib, merelakan diri, merelakan nyawa mati di salib bagi dosa-dosa seluruh dunia. Maka mari kita mempunyai keyakinan ini. Keyakinan bahwa kita pertama-tama selamat dan juga kerelaan untuk melaksanakan tugas kita, bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus dunia. Mari kiranya Tuhan berikan kita kekuatan, hikmat, serta kerelaan pimpinan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas kita selama kita di dunia. Malam ini pun kalau berdoa untuk seseorang yang boleh digunakan untuk Tuhan. Ya, tidak peduli mau di tengah corona atau tanpa corona, tetap pemimpinan diperlukan. Justru dengan masa-masa seperti ini banyak orang yang putus harap, maka perlulah memberi pengharapan yang baru, pengharapan yang pasti yang hanya terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih malam ini yang sudah sumpah satu kami. Terima kasih untuk firman Tuhan bahwa kami mempunyai keyakinan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami menjadi orang-orang dan ciptaan baru yang memiliki sifat baru, karakter baru, kodrat ilahi, karakter Kristus dalam diri kami yang rela berkorban dan rela melayani Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau pakaikan jemaat-Mu dan khususnya anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu mendapat tempat dalam hati kami dan terkuduskan dalam hati kami masing-masing. Ampuni segala yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya doa-doa kami masing-masing telah akan disampaikan setelah ini
akan berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan menjawab dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.